Insaku spesial Hari Jadi TV One yang ke-7, dan di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan perbincangan dari Putri Viola dengan beberapa komunitas yang sengaja kita undang. Di antaranya adalah One Day One Juice, kemudian juga komunitas Hijabers. Kami persilakan, Putri silakan. Ya, baik Agung dan juga pemirsa, dalam 7 tahun perjalanannya TV One ini telah memberikan banyak sekali kontribusi bagi masyarakat dalam berbagai hal, tentunya terkait dengan penyiaran berita dan juga informasi, termasuk juga menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas, termasuk salah satunya adalah komunitas One Day One Juice yang sudah saya hadirkan di sini bersama saya. Kami kedatangan Mas Sigit Kamsio selaku Ketua Bidang Promosi dan juga Humas One Day One Juice, dan juga Mas Ihwat Mubarok selaku Kepala Departemen Humas One Day One Juice. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Ihwan, Mas Sigit. One Day One Juice ini juga bisa saya berikan informasi kepada pemirsa, merupakan sebuah komunitas membaca Al-Quran yang saling merangkai menyambung bacaan Al-Quran via WhatsApp. Tapi saya tidak hanya kedatangan 2 tamu saja, karena di samping saya sudah ada 4 wanita cantik dari Nora. Ada Laili, ada Sasha, kemudian ada Nina, dan juga ada Usi. Nanti kita akan bincang-bincang. Tapi pertama saya akan ke Mas Sigit dan juga Mas Ihwan dulu, terkait dengan gerakan One Day One Juice yang melakukan grand launching pada bulan Mei 2014, artinya tahun lalu, dan tepat juga di sini program yang sama, yaitu program Damai Indonesiaku. Mungkin bisa cerita, Mas Sigit? Iya, saya masih ingat betul pada waktu grand launching One Day One Juice tanggal 4 Mei di Masjid Istiqlal. Kebetulan saya panitia, dan pada waktu sedang meeting atau syura itu saya sampaikan ke teman-teman, bagaimana kalau acara grand launching One Day One Juice ini kita siarkan secara live bekerja sama dengan Damai Indonesiaku. Iya. Pertimbangan saya pada waktu itu adalah saya tahu betul bahwa program Damai Indonesiaku adalah sebuah program keagamaan yang secara konsisten mencerdaskan pemahaman keagamaan masyarakat. Jadi bukan cuma semata-mata ceramah, hiburan gitu ya, tapi betul-betul berisi, dan ustadz-ustadz yang berkualitas, dan itu karena jangkauan masanya lebih luas sehingga publikasi One Day One Juice bisa lebih luas. Betul. Saya berpikir mudah-mudahan ini jadi amal soleh untuk semua kru Damai Indonesiaku sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, insyaallah. Ya, mengenai jangkauan yang lebih luas, artinya lewat TV One, lewat Damai Indonesiaku, akhirnya program One Day One Juice ini tersiar, lebih bisa gampang diketahui oleh masyarakat di berbagai kota, daerah, sampai di pelosok-pelosok, begitu. Sampai sekarang bagaimana perkembangan dari One Day One Juice ini, Mas? Nah, yang menarik adalah sebelum kita grand launching itu jumlah peserta kita, anggota One Day One Juice, 80 ribuan orang. Dan setelah grand launching yang disiarkan berkat bantuan Damai Indonesiaku, tiba-tiba pendaftar demikian banyak. Sampai waktu itu pengurus One Day One Juice kesulitan untuk menerima pendaftar, dan sampai sekarang alhamdulillah komunitas One Day One Juice sudah tersebar di 20 negara di dunia, dan jumlah anggotanya sudah lebih dari 123 ribu orang, alhamdulillah. Tentu salah satunya adalah berkat dari Damai Indonesiaku. Iya, luar biasa sekali. Dari Mas Sigit, kita sekarang langsung bincang-bincang dengan 4 wanita cantik. Saya yakin pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar untuk berkenalan dengan mereka, karena mereka ini selain tadi Anda sudah sempat mendengarkan bagaimana indahnya suara 4 wanita cantik ini, tapi ternyata mereka juga kaya bakat, punya banyak sekali prestasi, termasuk juga dari yang semisal Nina. Nina ini tercatat pernah menjuarai pemilihan World Muslimah Beauty pada tahun 2012. Bisa diceritakan? Jadi pada saat itu sebenarnya pencarian ini nih sebenarnya ingin mencari sosok muslimah yang menginspirasi, yang tentunya tidak hanya beauty dan behavior, tapi juga 3S, soleha, smart, and stylish. Gitu. Jadi keunikan di sini adalah ketika grand final, ketika menentukan pemenang, tidak hanya sekedar juri yang memilih, tapi juga anak yatim. Kita dipilih anak yatim. Jadi insya Allah semacam ada saran dari Ustadz, katanya kalau untuk menilai seseorang itu soleha atau tidak, itu bisa dinilai dari anak-anak yatim piatu yang usianya di bawah 10 tahun. Nah, pada saat itu dicoba dibuktikan melalui ajang World Muslimah Beauty ini. Berarti Nina menjadi pemenangnya. Iya, alhamdulillah. Kalau Nina tadi sudah sempat menceritakan bagaimana prestasinya dalam menjuarai pemilihan World Muslimah Beauty pada tahun 2012. Di sampingnya juga ada Usi yang menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran. Iya, betul. Bisa cerita juga mengenai prestasinya ini menjadi juara Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, kebetulan itu di tahun 2008 pada saat masih sekolah SMA, kalau ya benar SMA gitu. Jadi saya perwakilan dari sekolah waktu itu dikirim untuk
mengikuti lomba Musabaqatil Tilawatil Quran itu. Kemudian tahap demi tahap gitu, alhamdulillah lolos sampai pada akhirnya tingkat DKI gitu kan juara 3 alhamdulillah, tapi sampai nasionalnya nggak lolos gitu. Tapi alhamdulillah perwakilan DKI saya juara 3 gitu. Baik, selanjutnya juga Sasa punya cerita tersendiri karena Sasa ini pernah mencetak rekor muri waktu itu tahun berapa Sasa ya? 2010. Tahun 2010. Sasa ini menjadi salah satu dari 1000 penari yang menarikan tari saman ya waktu itu ya, dan mendapatkan rekor muri. Bisa cerita juga ini? Jadi waktu itu Badan Narkotika Nasional mengadakan Hari Anti Narkotika Internasional, dan kebetulan juga diundang para penari-penari saman dari berbagai macam sekolah, SMP, SMA, dan mahasiswi. Dan kebetulan tari saman adalah tarian yang bisa tetap memakai hijab. Iya, betul. Jadi saya tertarik di saman, alhamdulillah aktif juga di klub saman saat waktu itu saya masih SMP. Lalu alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam 1000 penari saman bercetak rekor muri tadi. Sudah berapa tahun sih latihan tari saman, Sasha? Saya 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sampai sekarang masih terus berlanjut? Sekarang tidak sesering dulu, karena sekarang sudah bersama Naura. Kita masih hafal kan gerakannya kan? Masih, insya Allah. Dari Sasha kemudian ada juga Laili. Halo Laili, Laili ini merupakan fashion blogger juga? Aku ikut acara Icon Muslimah Hijabhan. Hijabhan tahun 2013, ikut itu dari seluruh Indonesia pesertanya. Alhamdulillah masuk 50 besar finalis Hijabhan. Waktu itu kegiatannya apa saja waktu masa penjurian? Karena kayak tadi kan sempat Nisa ini cerita ada hal yang menarik, Nina cerita ada hal yang menarik bahwa anak-anak yatim menjadi jurinya begitu. Kalau mungkin Lali ada cerita menarik tersendiri dari ajang itu? Ngelihat dari fashionnya, terus smart juga, dari lebih ke fashion sih, kayak tutorial, gaya hijabnya, gaya busananya kayak gitu. Akhirnya 4 wanita ini kaya prestasi, kaya juga bakat bertemu membentuk sebuah grup vokal dan bernama Naura. Naura ini yang jadi satu hal yang istimewa adalah pemirsa lewat lagu-lagunya, lewat suara merdunya memberikan pesan, menyampaikan pesan dan juga sekaligus syiar agama Islam. Mungkin Naura bisa cerita bagaimana peranan media membantu Naura untuk terus bisa membantu selain eksistensi grup, tapi juga membantu untuk selalu dakwah syiar lewat lagu-lagunya. Iya, kebetulan kan memang moto kami adalah bersyiar melalui syair. Nah, dengan adanya media tentunya ini akan membantu misi kita, dimana kalau saya merasa sih sangat membantu ya, media apapun itu, media cetak, media televisi ataupun elektronik, itu sangat membantu cara kita menyampaikan pesan itu gitu. Termasuk misalnya dalam single kita yang sebenarnya di dalamnya juga terkandung pesan-pesan untuk muslimah di luar sana gitu. Dan media ini sangat-sangat membantu untuk kita, seperti ini kan saya menjelaskan, akhirnya khalayak jadi tahu sebenarnya maksudnya Naura didirikan ini apa, lagu-lagunya seperti apa gitu. Jadi menurut saya dengan adanya media sejauh ini sangat membawa dampak positif lah untuk syiar lewat syair. Betul. Nah itu katanya Naura, Mas Ikhwan. Kalau One Day One Juice mungkin punya harapan tersendiri dengan adanya media, termasuk juga dengan TV One dan kerjasamanya terkait dengan TV One begitu? Ya, baik. Memang ini sebuah pencapaian sangat luar biasa gitu. Ketika TV One memberikan support yang luar biasa bagi komunitas-komunitas kebaikan yang ada. Tidak hanya Odot, tidak hanya Naura, ataupun banyak sekali komunitas kebaikan yang sebenarnya bisa dimediasi dengan khalayak ramai sehingga mereka bisa benar-benar mensiarkan tujuan mereka, syiar mereka, dakwah mereka. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi Odot juga terutama. Di samping kita juga telah berhasil memecahkan rekor muri juga saat itu di grand launching. Alhamdulillah dengan tilawah berbarengan 50.000 orang secara serempak. Dan alhamdulillah tidak hanya rekor muri, bahkan saat itu disematkan rekor dunia begitu. Dan yang menjadi harapan bagi kami adalah media ini tidak hanya sekedar memberikan tontonan, hiburan, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Jadi bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan hikmah, bisa memberikan manfaat bagi khalayak ramai dan juga umat Islam pada khususnya. Iya, itu tadi cerita dari One Day One Juice yang memang sangat luar biasa, telah menghadirkan rekor pula, sempat dikisahkan oleh Mas Siki dan juga oleh Mas Ikhwan. Tadi juga kita sempat mendapatkan inspirasi dari 4 wanita cantik dari Naura. Nanti kita masih akan mendengarkan suara merdu mereka, tapi setelah jeda berikut ini dalam Indonesiaku masih akan kembali.
diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap napasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satus'alu yaumil qiyamah, bahwa setiap manusia di hari kiamat nanti akan ditanya beberapa hal yang bersangkutan dengan kehidupannya. An umrika fima qadaitahu, kita manfaatkan untuk apa selama kita hidup umur itu? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau justru yang merugikan diri sendiri? An syababika fima istafadahu, masa muda kita akan ditanya, dimanfaatkan untuk kebanyakan orang atau jangan-jangan untuk merugikan diri sendiri? An malika min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu, harta kita akan ditanya, dari mana kita dapatkan harta tersebut? Tidak hanya dari mana, tapi dimanfaatkan untuk apa? Wa an ilmika madza amilta fihi, dan ilmu akan dipertanyakan, apakah ilmu itu bermanfaat untuk orang lain atau jangan-jangan ilmu itu membuat kita menjadi orang pintar tapi tidak benar. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang hidupnya bermanfaat untuk siapapun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.